Sakit hati dikhianati cintanya dan tersinggung anak kandungnya diolok-olok, diduga menjadi motif Rohmat Trihartanto alias Anto membunuh dan memutilasi mayat pacarnya Uswatun Hasanah. Asal Blitar dalam koper merah lalu dibuang di Ngawi, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Senin 27 Januari 2025, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menerangkan, tersangka mengaku sakit hati dengan kelakuan korban yang berselingkuh dengan pria lain. Bahkan tersangka mengaku pernah memergoki korban bersama pria lain di dalam kosnya di kawasan Tulungagung. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim yaitu Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, silakan untuk laporan selengkapnya. Oke, baik Arin. Sakit hati dikhianati cintanya dan tersinggungan karena anak kandungnya diolok-olok diduga menjadi motif Rohmat Trihartanto alias Anto untuk membunuh dan memutilasi mayat pacarnya yang berinisial UH, 29 tahun, wanita asal Blitar yang lalu menyimpan jenazahnya dalam koper merah dan membuangnya di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Farman menerangkan bahwasanya tersangka mengaku sakit hati dengan kelakuan korban yang berselingkuh dengan pria lain. Bahkan tersangka mengaku pernah memergoki korban sedang berduaan bersama pria lain di dalam kosannya di kawasan Tulungagung. Padahal hubungan asmara keduanya sudah berlangsung selama 3 tahun. Dan tersangka karena beberapa kali memberikan uang kepada korban. Dan selama ini tersangka ternyata mengaku-ngaku sebagai suami siri korban saat ditanya oleh para warga di sekitar permukiman kosan korban. Tapi nyatanya dalam pemeriksaan dan dilakukan oleh pihak kepolisian, tersangka tidak bisa menunjukkan bukti bahwasanya dirinya sudah menikahi korban secara siri. Kemudian motif lain, Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur menerangkan tersangka sempat merasa tersinggung karena korban kerap mengolok-olok anak perempuannya. Dan perlu diketahui tersangka memiliki istri sah yang dikaruniai oleh 2 anak perempuan. Nah, untuk korban pernah informasi yang dihimpun oleh penyidik dari tersangka bahwasanya tersangka mengaku korban pernah mengolok-olok dan menyupah serapahi anak dari tersangka dengan sebutan yang tidak terpuji. Tak cuma itu, tersangka juga begitu merasa mendendam karena korban pernah menyuruh tersangka untuk menghilangkan anak kedua dari tersangka. Kemudian hal senada juga disampaikan oleh Kasubdit 3 Jantanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur Ajun Komisaris Besar Polisi Arbari Jumur bahwa di tengah hubungan percintaan antara korban dan tersangka terjadi prahara dan ternyata korban ini selalu memaksa agar tersangka segera menikahi dirinya secara sah dan diakui oleh negara dengan sebuah prasyarat yang sangat sulit dilakukan tersangka, yakni tersangka harus menceraikan istri sahnya sesegera mungkin. Bahkan saking kuatnya keinginan korban untuk dinikahi oleh tersangka, korban pernah melabrak rumah tempat tinggal dari istri tersangka, namun permintaan dari korban itu tidak dapat dikabulkan secara cepat oleh tersangka, dan yang bikin korban makin naik pitam ternyata menurut Kasubdit Jantanras Polda Jawa Timur, tersangka belakangan diketahui memiliki anak kedua dari istri sahnya, sehingga muncullah umpatan bernada sumpah serapa yang menyangkut anak kandung tersangka yang disampaikan oleh korban hingga akhirnya membuat tersangka merasa tersinggung dan merasa dendam terhadap korban. Kemudian kemarin kami juga menghimpun informasi bahwasanya mengenai mekanisme atau cara dari yang dilakukan oleh tersangka dalam memotong tubuh dari korban itu sendiri. Ternyata sempat muncul pertanyaan bagaimana si tersangka bisa memotong tubuh korban menjadi 3 bagian tubuh secara terpisah dengan menggunakan sebuah ini ya semacam pisau dapur yang berukuran kecil. Jadi tersangka memang memiliki pengetahuan bahasanya untuk memotong tubuh manusia korban, terutama dalam konteks korbannya itu dia akan memotong pada bagian tepat sendinya, karena bagian sendi itu adalah bagian yang paling lunak. Dan pengetahuan tersangka atas cara memotong tubuh korban pada bagian sendi itu ternyata pernah didapati ketika tersangka memiliki pengalaman untuk memotong daging kambing ketika di rumahnya. Kemudian untuk mengenai kemampuan dari tersangka dalam mengemas potongan tubuh korban mutilasinya itu, ternyata memang informasi yang kami himpun, tersangka ini pernah bekerja sebagai TKI di Korea Selatan dan bekerja sebagai karyawan pabrik packing barang di sebuah pabrik di kawasan Korea Selatan, dan pengalaman bekerjanya selama di Korea Selatan itu sudah berlangsung selama sekitar 8 tahun. Dan itulah menjadi penjelasan mengapa kemarin pihak kepolisian yang menemukan bagian kepala dari jenazah begitu kaget melihat
cara dari tersangka untuk melakukan pengemasan, karena memang kemarin ditemukan oleh pihak kepolisian di Trenggalek kepala korban itu dilapisi oleh 8 kantung plastik. Kemudian setelah dilakukan selotip ternyata juga ditambahi khusus, ada selotip khusus yang memang lazim digunakan untuk memaking sebuah barang paket. Demikian reportase kami, Arin, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait. Berikut kami tampilkan. Akan kolaborasi bersama komunitas forensik, begitu juga dengan para penyidik dan laboratorium forensik telah melaksanakan pemeriksaan teknik kriminalistik di tempat kejadian perkara, begitu juga melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan metode scientific crime investigation. Adapun hasilnya yaitu yang pertama, barang bukti sitaan dari Polres Ngawi, yaitu yang berupa tulang klavikula bagian kanan panjang sekitar 15 cm yang diambil dari hasil otopsi mayat yang tidak utuh, termutilasi, tanpa kepala, dan sebagian kaki tidak ada dalam koper, yaitu di Rumah Sakit Ngawi sebagai terduga korban UH. Kemudian selanjutnya darah segar dari Ibu Sulat. Tersangka diketahui bahwa motifnya ini adalah pertama, korban ini sakit hati, ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Makanya pada saat tanggal 19, pada saat pertemuan di hotel di Kediri, itu memang tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban. Karena Mas, tega dulu korban. Kenapa mas? Apa motifnya mas? Sakit hati atau gimana? Gak nyesel mas? Mas, ada mungkin ada permintaan maaf mas untuk keluarga korban mas. Iya mas. Apa mas? Nyesel atau permintaan maaf? Saya nyesel mas, dan saya minta maaf untuk keluarga. ya, mas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.